video ini saya akan menjelaskan sedikit hasil rancangan dari use case aplikasi reservasi restoran yang telah saya buat. Untuk membuat use case saya menggunakan software Microsoft Visio. Dalam use case saya ini terdapat dua aktor, yaitu pengguna sebagai masyarakat yang akan menggunakan aplikasi ini dan pemilik restoran. Use case yang pertama adalah registrasi, di mana kedua aktor dapat melakukan registrasi terhadap aplikasi. Yang kedua, setelah registrasi ada login yang bisa dilakukan oleh kedua aktor. Use case selanjutnya yaitu kelola data restoran. Dalam hal ini dilakukan oleh pemilik restoran. Kelola data ini termasuk input data, edit data, hapus data. Selanjutnya itu kelola data makanan. Untuk pengguna bisa melakukan melihat restoran, memilih restoran, memilih makanan, melakukan reservasi. Kemudian di sisi pemilik restoran dapat melihat data reservasi yang telah dilakukan oleh pengguna. Kemudian pengguna melakukan pembayaran dan dilakukan konfirmasi pembayaran oleh pemilik restoran. Selanjutnya pengguna dapat melihat riwayat reservasi yang telah dilakukannya. Dan terakhir kedua aktor dapat melakukan logout. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil activity diagram yang telah saya buat. Activity diagram ini dibuat sesuai dengan hasil use case yang sudah dibuat sebelumnya, dimana yang pertama itu hubungan antara pengguna dengan sistem dalam melakukan registrasi. Pertama, pengguna akan membuka aplikasi, kemudian memilih menu registrasi, kemudian sistem akan menampilkan form registrasi. Kemudian pengguna akan melakukan input data, kemudian akan dilakukan validasi apakah data yang sudah diinput benar. Jika benar, maka akan menampilkan informasi berhasil registrasi dan menampilkan form login. Jika tidak, akan dilakukan penginputan data kembali. Ini adalah activity diagram untuk registrasi. Selanjutnya activity diagram untuk login sama. Ketika pengguna akan melakukan login, membuka aplikasi, kemudian memilih menu login, kemudian sistem akan menampilkan form login dan pengguna akan menginputkan email dan password. Kemudian dilakukan validasi, jika benar maka akan tampil halaman utama, jika salah maka akan melakukan penginputan email dan password kembali. Selanjutnya activity diagram untuk kelola data. User dalam hal ini yaitu pemilik restoran dan sistem hubungannya. Pemilik restoran akan membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pemilik restoran akan memilih tambah data restoran dan sistem akan menampilkan form tambah data restoran. Kemudian pemilik restoran akan menginputkan data dan dilakukan validasi apakah data yang diinputkan sudah benar. Jika benar, maka akan tampil tabel data restoran. Jika tidak, akan dilakukan penginputan kembali. Selanjutnya activity diagram untuk kelola data makanan sama. Pemilik restoran akan membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama, kemudian memilih menu tambah data makanan dan sistem akan menampilkan form tambah data makanan. Kemudian dilakukan penginputan data makanan dan dilakukan validasi oleh sistem. Jika data yang diinput sudah benar, maka akan tampil tabel data makanan. Jika tidak, maka akan dilakukan penginputan kembali.
Selanjutnya activity diagram untuk melihat restoran. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pengguna dapat melihat restoran yang ada di halaman utama. Selanjutnya activity diagram untuk memilih restoran. Setelah pengguna membuka aplikasi dan menampilkan halaman utama, pengguna dapat melihat restoran. Kemudian pengguna tentunya dapat memilih restoran. Selanjutnya activity diagram untuk memilih makanan. Sama seperti sebelumnya, setelah memilih restoran, maka pengguna dapat memilih makanan. Selanjutnya activity diagram untuk proses reservasi. Seperti diagram sebelumnya, pada diagram memilih makanan, maka pengguna akan memilih menu reservasi. Kemudian sistem akan menampilkan form reservasi, yang mana form itu hanya menambahkan sedikit mengenai metode pembayaran dan deskripsi. Kemudian di dalam validasi, jika ingin melakukan reservasi sekarang, maka akan langsung tampil total pembayaran dan nomor rekening pemilik restoran. Jika tidak, ada yang kurang ya, kita tambah di sini saja. Nah, setelah memilih metode pembayaran dan deskripsi, dilakukan validasi. Jika ingin melakukan reservasi sekarang, maka dilanjutkan yang menampilkan total pembayaran dan nomor rekening pemilik restoran. Jika tidak, maka memilih metode pembayaran dan mengisi deskripsi kembali. Kita save lagi. Selanjutnya konfirmasi pemilik restoran dapat melihat data reservasi. Pemilik restoran akan membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Kemudian pemilik restoran memilih menu data reservasi, sehingga akan tampil tabel data reservasi. Selanjutnya activity diagram untuk pembayaran. Di sini pengguna membuka aplikasi, kemudian memilih menu pembayaran, dan sistem akan menampilkan data pembayaran dan nomor rekening. Kemudian pengguna memilih bayar sekarang, kemudian dilakukan transfer pembayaran sehingga selesai proses pembayarannya. Selanjutnya activity diagram untuk konfirmasi pembayaran. Pemilik restoran membuka sistem dan menampilkan halaman utama, kemudian memilih menu cek pembayaran, dan sistem akan menampilkan tabel status pembayaran pengguna. Kemudian pemilik restoran melakukan konfirmasi pembayaran, dan sistem akan menampilkan tabel status pembayaran yang sudah dikonfirmasi.
Selanjutnya activity diagram untuk meriwayat reservasi. Dalam hal ini yang bisa dilakukan pengguna hanya melihat data reservasi yang sudah dia lakukan. Pengguna membuka aplikasi, kemudian menampilkan halaman utama dan memilih menu riwayat reservasi. Kemudian sistem akan menampilkan daftar reservasi yang sudah dilakukan pengguna. Terakhir logout, pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama dan dilakukan logout. Registrasi di mana diinputkan data user berupa nama, alamat, dan telepon. Kemudian sistem akan menampilkan validasi apakah data yang sudah diinput benar. Jika sudah benar, maka data user tadi akan diinputkan ke database data user. Kemudian registrasi berhasil dilakukan dan membuka halaman utama. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk login. Pada login, objek yang pertama itu form login, dan kemudian aktornya pengguna akan menginputkan username dan password ke sistem. Kemudian username dan password akan masuk ke data user di database-nya. Kemudian dilakukan validasi apakah username dan password yang sudah diinput sudah benar. Jika sudah benar, maka akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya sequence diagram untuk kelola data. Pada kelola data ini saya hanya membuat sequence diagram untuk menginputkan data saja. Ketika pemilik restoran berada pada halaman utama, homepage, halaman beranda, kemudian memilih input data restoran, maka akan tampil form data restoran. Kemudian diinputkan data restoran ke sistem, kemudian akan masuk ke database data restoran. Kemudian dilakukan validasi data, apakah data yang sudah diinput sudah benar. Jika sudah benar, maka akan menampilkan halaman tabel data restoran. Selanjutnya sequence diagram untuk form data makanan. Untuk data makanan sama dari halaman utama, kemudian pemilik restoran akan memilih untuk input data makanan, kemudian akan tampil form data makanan. Kemudian dilakukan inputan ke sistem data makanannya. Jika selanjutnya, maka data makanan akan masuk ke database data makanan. Sebelumnya dilakukan validasi apakah data sudah benar. Jika sudah benar, maka data akan masuk ke database makanan. Jika sudah benar itu, maka akan tampil atau membuka halaman tabel data makanan. Selanjutnya yaitu memilih restoran. Pada halaman data restoran yang menampilkan berbagai macam restoran, maka pengguna akan melakukan pemilihan untuk restoran yang akan direservasinya. Ketika memilih restoran, maka sistem akan mengambil data dari database restoran, yang kemudian akan menampilkan data restoran. Selanjutnya pengguna akan memilih restoran yang akan dia lakukan reservasi, maka data yang restoran yang sudah dipilih akan masuk pada database reservasi. Selanjutnya memilih makanan. Dari halaman data restoran, ketika ketika pengguna memilih makanan, maka sistem akan mengambil data dari tabel makanan dan akan menampilkan data makanan. Kemudian akan dilakukan pemilihan makanan yang akan
pesan. Kemudian data makanan akan masuk pada database reservasi. Setelah itu akan membuka halaman chart di mana pesanan atau reservasi restoran dan makanan sudah dipilih akan tampil pada halaman chart. Selanjutnya reservasi. Dari halaman chart, pengguna akan melakukan reservasi. Di sini pada proses reservasi ini biasanya kan aku menampilkan makanan yang sudah dipilih sebelumnya, sehingga akan mengambil data dari database data restoran. Kemudian membuka halaman reservasi. Dari halaman reservasi ini akan menampilkan makanan atau restoran yang sudah dipilih sebelumnya. Kemudian akan dilanjutkan pada form reservasi ini menampilkan melakukan pemilihan metode pembayaran dan deskripsi atau menambahkan pesan kepada restoran mengenai sesuatu. Kemudian akan tampil halaman pembayaran ketika sudah berhasil melakukan reservasi. Selanjutnya sequence diagram untuk pembayaran. Dari halaman pembayaran, pengguna akan melakukan proses pembayaran. Kemudian dalam pembayaran ini data akan masuk ke database pembayaran. Jika pembayaran berhasil dilakukan, maka akan tampil ke halaman utama. Selanjutnya sequence diagram untuk konfirmasi pembayaran. Nah, dari halaman data pembayaran di sisi pemilik restoran, kemudian sistem akan menampilkan tampil data pembayaran. Kemudian akan diambil data pembayaran dari database. Kemudian akan dilakukan konfirmasi pembayaran dan akan masuk kembali ke database data pembayaran mengenai pembaruan status konfirmasi pembayaran. Maka dari sistem akan menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk menampilkan data reservasi. Sama saja pengguna ketika membuka halaman utama kemudian memilih menu halaman riwayat. Kemudian akan diambil data dari database mengenai riwayat reservasi yang telah dilakukan oleh pengguna. Terakhir, logout. Dari halaman utama, kedua aktor dapat melakukan logout. Proses logout setelah berhasil melakukan proses logout, maka akan membuka halaman login, di mana form login akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas diagram aplikasi reservasi restoran yang telah saya buat. Untuk membuat kelas diagram ini saya menggunakan web online creately.com. Untuk membuat kelas ini notasi yang digunakan tentunya kelas diagram, maka akan tampil notasi untuk kelas diagram. Untuk kelas diagram aplikasi reservasi restoran terdapat 6 kelas. Yang pertama kelas user, dimana atributnya yaitu ID user, nama, telepon, dan operasi yang bisa digunakan yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya kelas makanan, atribut yang dibutuhkan yaitu ID makanan, nama makanan, harga, dan deskripsi. Operator yang dilakukan tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya kelas untuk meja, atribut yang dibutuhkan yaitu ID meja, nomor meja, jumlah kursi, dan operasi yang dilakukan yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Kemudian kelas restoran,
Atribut yang dibutuhkan yaitu ID restoran, nama restoran, alamat restoran, dan deskripsi. Sama operasi yang bisa dilakukan yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya kelas untuk reservasi. Atribut yang dibutuhkan adalah ID reservasi, ID user, ID restoran, ID makanan, ID meja, tanggal reservasi, jumlah makanan, dan total harga. Operasi yang bisa dilakukan yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Kelas yang terakhir yaitu kelas pembayaran, di mana atribut yang dibutuhkan yaitu ID pembayaran, ID reservasi, tanggal pembayaran, dan operasi yang bisa dilakukan yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya hubungan di antara tiap kelas, di mana satu user bisa melakukan banyak kali reservasi. Nah, dalam satu reservasi hanya bisa dilakukan satu pemesanan restoran. Kemudian dalam satu reservasi bisa dilakukan pemesanan untuk banyak makanan. Kemudian dalam satu reservasi bisa melakukan pemesanan untuk banyak meja. Dan dalam satu reservasi hanya ada satu pembayaran. Hanya itu hubungan setiap kelas yang ada pada kelas diagram ini.